Ramadan Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali tentunya dalam acara Bincang Ramadan. Ramadan, bulan penuh berkah. Pemirsa Bincang Ramadan yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini Bincang Ramadan ditemani oleh Ustadz Kondang, yaitu Ustadz Mukhlas Masduki. Beliau adalah salah satu pengajar di SDIT Raudatul Jannah Cilegon dan beliau juga aktif di berbagai majelis ilmu. Baiklah, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif haluk? Naam, bil khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, untuk materi hari ini tentang apa ya Ustadz? Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan berbicara tentang Ramadan, dan Ramadan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Masya Allah, luar biasa. Sudah tidak sabar lagi ya pemirsa Bincang Ramadan, mari kita awali Bincang Ramadan pada sore hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Hadirin pemirsa Bincang Ramadan SDIT Raudatul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sudah menjadi satu ayat yang sangat masyhur di kalangan kita, Ibu moderator ya, Ibu Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita mengambil tema bahwa Ramadan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Kalau dari secara arti Al-Baqarah 183 sudah kita ketahui bersama, mafhum bersama tentang ayat dan artinya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya dengan puasa tersebut kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita kaji. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Orang yang beriman dalam teks Al-Qur'an pembukaan dalam surat Al-Baqarah itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, 3. Ini kriterianya. Dalam pembukaan Al-Baqarah. Dalam hadis Nabi, kriteria orang yang beriman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu orang yang beriman. Maka di dalam ayat ini Allah memanggil dengan kalimat nida. Dalam ilmu nahwu dipanggil dengan nida. Setiap nida itu pasti ada munada. Maka Allah mengatakan ya ayyuha untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuha. Ya ayyuha, siapa yang dipanggil, siapa yang menjadi munada? Alladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, berarti orang-orang yang beriman yang dipanggil. Siapa orang yang beriman? Yang memiliki 3 kriteria tadi, yang menurut dalam Al-Quran pembukaan Al-Baqarah tadi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka konteks daripada Ramadan yang seandainya kita lakukan itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang beriman saja. Dahulu pada zaman Rasulullah SAW, orang yang beriman itu pasti Islam, Ibu moderator. Sekarang itu belum bisa dijamin, atau menjadi satu pertanyaan besar, apakah orang yang beriman itu Islam atau orang yang Islam itu beriman? Maka hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, pertama, menjadi ruang lingkup wilayah pendidikannya adalah Ramadan.
Kenapa disebut Ramadan? Karena Ramadan adalah satu waktu, satu tempat, satu zaman, satu masa di mana Allah menurunkan suhu panas yang cukup tinggi. Maka disebutlah Ramadan. Maka banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan yang tipis, dia batal karena haus, dia batal karena lapar dan lain sebagainya. Karena memang romdo berasal dari kata panas. Maka ketika di dalam bulan Ramadan, banyak sekali orang yang tidak mampu melanjutkan puasanya hingga akhir sore tadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya berpuasa itu diawali dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka berpuasa itu diawali dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kalimat dalam surat Al-Baqarah itu adalah khaytul abyad. Artinya dalam kitab Sahih Al-Bukhari dinyatakan bahwa khaytul abyad itu adalah siang hari. Wa khaytil aswad itu adalah malam hari. Maka dengan kondisi tersebut secara alamiah, secara natural, secara implisit, secara eksplisit bahwa Ramadan membentuk manusia yang benar-benar beriman. Bukan hanya sekedar iman daripada label keimanan saja, tetapi memang kebenaran daripada keimanan itu sendiri. Maka Allah panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil, ya ayyuhalladzina aslamu, enggak. Allah tidak memanggil, ya ayyuhalladzina dzkuru, enggak. Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina nisa, enggak, tetapi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Yang tadi memenuhi kriteria dari Al-Baqarah pertama pembukaan dan hadis Nabi Muhammad SAW. Manusia membentuk manusia yang beriman. Nah, kembali Ibu Ustazah, apa yang disebut dengan manusia? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Kalau seandainya kita sudah mengetahui diri kita, mengetahui Tuhan kita, akan sejalan dengan keberjalanan keimanan itu tadi. Ya, jadi begitu ya Bu Ustazahnya. Dengan Ramadan tersebut ternyata memang tantangan yang cukup berat. Yang cukup berat bagi kita untuk mendapatkan label keimanan yang diakui oleh Allah. Bukan iman yang sekedar hanya tulisan saja. Begitu. Baiklah, pemirsa Bincang Ramadan yang dirahmati Allah, materi sore hari ini luar biasa sekali yang telah disampaikan oleh Ustadz Umukhlas Masduki terkait tentang bulan Ramadan, bulan Ramadan yang mampu membentuk manusia menjadi yang beriman dan bertakwa. Ustadz, saya mau bertanya, kenapa manusia perlu berpuasa? Kenapa manusia perlu berpuasa? Kenapa itu Pak Ustadz? Yang pertama itu dari memang perintah Nabi Muhammad. Yang pertama itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang diturunkan ba'da dari dua tahun setelah hijrah Nabi Muhammad, dan itu di bulan Sya'ban. Jadi turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu itu adalah 2 tahun setelah hijrah di bulan Sya'ban. Dahulu tidak ada Ramadan. Dahulu tidak ada puasa, adanya puasa Asyura. Setelah adanya Ramadan, maka Asyura itu hampir banyak tidak melakukan. Artinya dahulu sebelum ada kewajiban berpuasa, kaum muslim Quraisy waktu itu lebih cenderung melakukan ibadah puasa Asyura. Tapi setelah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ilaih, maka puasa Asyura digantikan menjadi puasa Ramadan, menggantikan kedudukannya di tradisi masyarakat Quraisy waktu itu. Kenapa kita harus puasa? Perintah Allah, dan yang kedua sangat bermanfaat Bu Ustazah untuk diri kita. Karena dari Nabi Muhammad telah bersabda sumu fasihu. Penemuan-penemuan modern sekarang menyatakan bahwa dengan puasa menghilangkan kanker, dengan puasa menghilangkan asam lambung, dengan puasa menghilangkan darah tinggi, dengan puasa menghilangkan stres batin dan lain sebagainya. Cukup sangat bermanfaat sekali. Luar biasa Ustadz. Intinya puasa itu menyehatkan ya Ustadz? Insya Allah menyehatkan. Jadi selain menyehatkan juga membuktikan bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Insya Allah termasuk golongan orang-orang yang beriman. Ya. Ustadz, ada pertanyaan satu lagi. Di luaran sana pernah saya temui ada seorang hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa, namun ia meninggalkan sholat. Salah satu sholat 5 waktu, yaitu waktu itu sholat asar dan maghrib.
sholat asar dan maghrib. Bagaimana hukum puasanya itu Pak Ustadz? Hukum puasa secara fikih. Iya. Kalau hukum puasa secara fikih tetap tidak batal. Tidak batal puasanya. Apa yang membatalkan puasa? Apabila masuk sesuatu dari lubang yang ada pada tubuh kita. 5 lubang, mata, hidung, mulut, telinga, dan dubur serta kubul. Nah itu yang membatalkan puasa. Ketika orang tidak sholat, dia puasanya tidak batal. Tapi hakikat daripada makna puasa itu sendiri, dia tidak memahami seperti yang kita bahas dari pertama tadi. Bahwa itu adalah membentuk keimanan. Nah kalau seandainya orang sudah tidak sholat, kategori keimanannya bisa disebut dari mana? Karena sholat itu adalah tangga pertama untuk mencapai sebuah keimanan. Inti daripada puasanya ini, selain daripada keimanan adalah membentuk manusia yang bertakwa. Di surga itu bukan di surga itu tempatnya orang yang bertakwa, bukan tempatnya orang Islam. Jangan mentang-mentang kita orang Islam kemudian kita bangga diri nanti orang Islam masuk surga. Enggak. Oh, iya. Orang al-jannatu uiddat lil muttaqin, bukan al-jannatu uiddat lil muslimin. Al-jannatu uiddat lil muttaqin, bahwa surga itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa, bukan tempat kembalinya orang yang sholat, bukan tempat kembalinya orang yang berwirid, tetapi orang yang bertakwa. Tetapi untuk mencapai pada tingkatan titik takwa itu, kita harus sholat, kita harus ibadah, kita harus puasa, kita harus melakukan perintah-perintah Allah secara syariah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Insya Allah. Pemirsa Bincang Ramadan yang dirahmati Allah, tibalah di penghujung acara. Mungkin sebelumnya ada yang mau disampaikan oleh Pak Ustadz? Insya Allah. Baik, hadirin pemirsa channel SDT Rodotul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir penghujung pertemuan ini, izinkan saya mentausiahi diri saya sendiri dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Maka sesungguhnya Ramadan itu adalah satu momen, satu tempat, satu wahana di mana kita untuk bersinergi dengan alam, bersinergi dengan Allah, bersinergi dengan malaikat. Maka Ramadan ini menjadi kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Maka jangan pernah kita tinggalkan kesempatan Ramadan ini. Karena di akhirnya nanti akan terdapat Lailatul Qadar. Di dalam Lailatul Qadar itu tidak bisa dibayar dengan harta, tidak bisa dibayar dengan kekayaan, tidak bisa dibayar dengan kedudukan. Karena dalam Lailatul Qadar itu terdapat rahmat barokah Allah yang sangat luar biasa sekali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita berbicara 1000 bulan, usia kita akankah sampai pada 1000 bulan tersebut? Maka ini menjadi satu kesempatan untuk kita di dalam Ramadan ini menjadikan diri kita beriman, menjadikan diri kita bertakwa, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Mukhlas Masduki. Semoga dalam Ramadan tahun ini kita mendapatkan berkah maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadikan kita manusia yang beriman dan bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Bincang Ramadan yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri bincang-bincang sore hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.